Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk! Yuk! Oke. Punya Dinkominfo Kabupaten Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah teman-teman sekalian, kali ini adalah episode yang spesial sekali karena saya ditemani oleh manisan buah. Ini bukan manisan buah ya teman-teman sekalian. Ini kalau teman-teman lihat di sini kita ada ular. Nah, kira-kira teman-teman punya clue nggak? Nih kita akan podcast dengan siapa? Nah, kalau teman-teman tahu, ada satu OPD yang dekat sekali dengan masyarakat. Misalkan ada kebakaran. Nah, terus ada teman-teman ular yang lepas. Nah, kita sambut Bapak Rama Aditya Cahya SIPMAP selaku Kabid Damkar Kabupaten Temanggung. Yeay! Selamat pagi ini, Pak apa Mas ini? Bisa diatur lah. Bisa diatur. Mas boleh, Bapak boleh. Kalau saya bilang Mas berarti kita seumuran ya, Pak ya. Oke, Bapak kesibukannya lagi apa nih? Kesibukannya biasa awal tahun rutinitas administrasi. Oke. Tapi yang lainnya kalau kita di Damkar itu cowok panggilan. Waduh. Berarti tetap tunggu panggilan masyarakat. Oke. Apa yang bisa kita bantu untuk masyarakat. Oke, berarti masyarakat tuh senang sekali memanggil Damkar ya. Iya. Oke. Nah, Pak, tadi kita udah ngobrol di awal kalau masyarakat itu butuh sekali damkar. Contoh misalkan ada kejadian kebakaran itu pasti utama pemadam kebakaran. Terus misalkan kayak ada ular, itu terus ada evakuasi misalkan seperti itu. Nah, saya tuh sebenarnya penasaran Pak. Ternyata tupoksinya banyak sekali ya Pak kalau damkar itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Mas. Jadi sebelumnya di Damkar itu ada beberapa tugas seperti di slide 10 itu nanti ada tugas-tugas kita. Di situ disebutkan tugas utama kita emang tentang pemadaman kebakaran. Baik itu mulai dari pencegahannya, pemadaman sampai penyelamatannya. Oke. Selain itu juga ada yang sekarang lagi trending itu seolah-olah damkar itu palu gada, apa lu perlu gua ada gitu ya, kan. Kayak ini kan udah ada palunya. Oh iya. Oke. Ya, di situ juga ada tugas kita sesuai dengan Undang-Undang 29 tahun 2014. Jadi ada tugas kita tentang penyelamatan dan evakuasi yang membahayakan manusia. Jadi selama itu membahayakan manusia sesuai dengan aturan yang ada di situ, itu menjadi tugas damkar. Jadi bukan damkar itu gaya-gayaan, malah kalau damkar tidak merespon permintaan dari masyarakat terkait dengan yang membahayakan masyarakat, itu berarti damkar sebagai negara nggak hadir. Oh gitu ya Pak. Jadi emang kami sesuai dengan amanat di situ melaksanakan tugas-tugas seperti itu. Tapi juga di situ ada batasannya. Batasannya itu apa Pak? Maksudnya damkar itu kan banyak sekali ya Pak ya ranahnya. Ada tadi pencegahan, ada pemadaman, ada penyelamatan. Nah itu batasnya itu apa itu Pak? Khususnya yang tentang ini ya, tentang penyelamatan dan evakuasi yang membahayakan manusia. Yang batasnya itu yang membahayakan manusia itu ya tadi selama dia mengancam jiwanya. Itu kan ada batasnya. Yang mana? Ya kayak misalnya kategori bahaya rumah tangga itu kita nggak ikut. Cekcok rumah tangga kita nggak ikut ya. Itu kan bahaya rumah tangga. Tanahnya nggak masih kita. Jadi selama dia membahayakan dirinya, itu bisa masuk ke tuksi kita. Misalnya kok ada binatang yang berbahaya. Misalkan ular. Kayak misalnya juga mungkin ada yang hal binatang masuk sumur. Ya ini kan bukan manusia. Tugas kita kan tadi penyelamatan evakuasi kondisi membahayakan manusia. Terus binatang masuk sumur kayak kemarin sering kucing, pernah mungkin lihat di TV kalau mau musim kurban itu sapi. Sapi gitu, ya. Itu kenapa kok menjadi tugas damkar? Karena tadi kalau binatang itu dievakuasi oleh orang yang tidak berkompeten, itu nanti malah membahayakan. Contoh, kucing masuk ke sumur. Nah, nanti kalau warga atau yang pemilik kucing malah masuk ke sumur dengan pengetahuan yang terbatas, di dalamnya ada gas beracun, malah jadi korban. Nah, saat manusia itu jadi korban di dalam sumur, kan damkar-damkar juga nanti yang masuk. Berarti logikanya seperti itu ya Pak. Kenapa kok sampai sebegitunya damkar ikut turun tangan seperti itu ya Pak? Sesuai dengan amanat aturan yang ada. Oke Pak, nah ini ngomongin soal berarti kan damkar itu kan harus punya skill khusus ya, ada skill khusus. Nah kita tuh penasaran rekrutmen di damkar itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Maksudnya damkar itu kan punya skill-skill khusus, itu tuh seperti apa sih Pak? Jadi untuk jadi anggota damkar itu sesuai dengan aturan yang ada sekarang, itu kan hanya bisa diwadahi oleh yang namanya ASN, aparatur sipil negara. Ya, aparatur sipil negara itu terdiri dari PNS dan P3K. Jadi masuk damkar itu sekarang pintunya lewat situ. Nah, adapun tadi
skill apa sih, kemampuan apa yang harus dimiliki. Yang jelas jadi anggota Damkar harus punya keberanian. Karena semua pekerjaannya menuntut keberanian. Utamanya itu kaitan dengan dia tidak boleh takut kondisi gelap. Dia tidak boleh takut kondisi asap. Berarti saya udah dicoret nih Pak dari awal ya Pak ya? Ya bisa lah nanti diupload. Terus yang selanjutnya dia juga tidak takut ketinggian. Karena itu tugas-tugas yang tadi kebetulan di Temanggung ini juga jumlah personel terbatas. Jadi juga nanti semua orang harus bisa. Termasuk saya. Ya, jadi tidak hanya pegawainya. Kan kalau pegawai mungkin rotasinya jarang. Tapi pimpinan itu kan sering rotasi. Jadi siapapun besok yang jadi pejabat di Damkar, ya suka tidak suka mau nggak mau harus bisa melaksanakan tugas-tugas ini. Harus punya skill-skill khusus tersebut. Baik itu tadi, yang penting dia punya basicnya, harus berani tadi. Jadi pun di anggota Damkar tadi semua kita kerja tim. Jadi apalagi dengan keterbatasan tadi ya, karena sering terjadi saat tim kita lagi penanganan kebakaran ya kemarin ada juga laporan warga evakuasi ular tuh, ular yang di pojok itu kobra Jawa. Oh berarti ini hidup Pak? Hidup. Yang dua itu enggak, itu masih hidup. Boleh dibuka toplesnya nggak apa-apa? Oh iya. Nanti aja Pak. Semua harus siap. Semua harus siap. Gitu. Nah tadi Pak Rama ini sempat nyenggol bahwa jumlah personil itu terbatas. Memangnya saat ini berapa Pak personil yang siap untuk diterjunkan ke lapangan ini Pak? Temanggung itu punya personel 55, termasuk saya. 55 termasuk saya. Itu tersebar di 3 pos. Kita punya pos Candiroto, Pringsurat, dan Temanggung. Kalau teman-teman nanti mungkin masyarakat lihat di pos kami, itu di pos kami itu untuk yang Candiroto dan Pringsurat itu ada 2 mobil. Mungkin teman-teman kalau lihat di Tayo itu ada mobil truk Damkar disebut fire truck, ada satu lagi mobil tangki itu disebut water supply. Mobil fire truck itu di Permendagri 114 tentang standar pelayanan minimalnya Damkar itu harus ada 6 orang sebetulnya. Satu mobil itu loh. Satu mobil itu standarnya 6 orang. 6 orang. Yang fire truck. Kalau yang tangki itu 2 orang. Karena itu jenisnya water supply. Realnya di Temanggung ini satu hari ini setiap kali piket itu satu regu itu hanya 4 orang. 4 orang mengarmadai 2 kendaraan, 2 armada itu. Jadi kalau ditanya cukup, kurang jauh. Untuk satu armada aja masih kurang. Dia hanya 4 orang. Maka dari itu tadi teman-teman kita tuh 4 orang. Contoh kejadian kebakaran di daerah Tretep, Bejen misalnya. Itu Candiroto yang berangkat. Pos terdekat kan berangkat. Iya, yang paling dekat. Nah, tapi tadi dia sampai ke lokasi juga harus bisa menganalisa. Ini kira-kira dia bisa sanggup tangani nggak kalau kebakaran? Karena kalau nggak bisa tangani, dia harus hitung kapasitas air di 2 armada itu bisa mencukupi nggak? Kalau nggak mencukupi, dia harus hitung mobil bantuan itu bisa sampai nggak? Karena sering terjadi kita penanganan kebakaran ternyata airnya habis. Warga kan nggak mau tahu. Iya. Jadi memang anggota itu selain dilatih untuk fisiknya siap, juga analisanya harus kuat. Oh gitu. Nah kaitannya dengan respon time Pak, kan tadi udah disebutkan bahwa ada 3 pos. Ketika misalkan terjadi satu kebakaran, berarti kan yang secara logika itu yang dikerahkan itu kan pasti yang terdekat gitu ya Pak. Nah itu gimana sih Pak untuk memenuhi respon time-nya itu berapa menit gitu minimal gitu Pak? Jadi sedikit saya mundur. Jadi Damkar itu salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Urusan wajib pelayanan dasar itu ada pendidikan, kesehatan, sosial ya. Pendidikan tuh ya kayak sekolah, kesehatan juga kayak di puskesmas gitu, sosial kayak BLT dan lain-lain. Termasuk pemadam kebakaran. Jadi warga negara itu wajib menerima pelayanan dari pemadam kebakaran. Nah, kaitan sama kebakaran itu di Permendagri 114 2018 tentang standar pelayanan minimal itu respon time-nya 15 menit. 15 menit? 15 menit itu dari terima telepon sampai keluar air. Sampai keluar air? Jadi contoh, kebakaran ini belakang kantor ini aja. Itu kan kawasan padat di belakang itu. Itu pernah kejadian tuh. Dari pos kami Maron itu harusnya nggak sampai 15 menit sampai ke lokasi. Tapi sampai keluar air itu lebih dari 15 menit. Kenapa? Karena tadi sampai ke lokasi, itu gelar selangnya sampai ke titik api itu susah. Karena gang kecil, kecil. Di kita dihitung 15 menit itu sampai keluar air. Dasarnya itu dulu. Nah, kalau tadi telah saya sampaikan bahwa ada 3 pos di Temanggung, Candiroto, Temanggung, Pringsurat. Untuk Candiroto aja. Candiroto itu 15 menit ke Tretep kira-kira sampai nggak Mas? Waduh, terbang kayaknya Pak. Jadi memang di Permendagri 112 tahun 2018 tentang sarana prasarana Damkar di kabupaten kota itu memang setiap kecamatan atau di situ juga disebutkan kelurahan itu bisa dibuat pos Damkar.
ya situasional, gimana kondisi lingkungannya. Kayak Temanggung ini dari Candiroto ke Tretep nggak jauh sih kalau kilometernya, tapi treknya kan susah. Iya, medannya ya Pak ya. Sering kami kalau kejadian kebakaran di sana, itu armada kami kalau untuk titik-titik yang lebih tinggi ya, di Tretepnya lebih tinggi itu, armada kami itu buang air di jalan. Ya, bukan cari toilet, airnya dibuang. Karena nggak kuat. Karena nggak kuat. Nah, padahal sampai ke lokasi kita dituntut air harus ready. Harus ready. Nah, Itu kapasitas airnya berapa sih Pak? yang fire truck tadi itu kapasitas 3.000 liter, Oh. yang water supply itu 4.000 liter. Oh iya, otomatis kalau misalkan daerah naik itu harus dikurangi ya Pak, karena bebannya tinggi. Iya. Jadi tadi kalaupun damkar dibelikan mobil baru, ya paling baru sekalipun, selama masih bannya nempel di tanah, kayaknya nggak akan kekejar kalau untuk Temanggung. Jadi solusinya memang harus minimal per kecamatan punya. Punya pos Oke, gitu ya, Pak. selain itu memang solusinya masyarakat yang bisa melakukan penanganan dini. Oke, karena tadi ada tugas damkar pencegahan tadi ya. Itu Mas. Berarti ada mekanisme tertentu untuk menghadapi situasi seperti itu. Berarti kan damkar nggak bisa sendiri dong Pak ya. Iya. Itu ada semacam pelatihan untuk masyarakat gitu nggak sih Pak? Oke. Jadi tadi kalau disampaikan di awal, tugas damkar salah satunya pencegahan. Oke, pencegahan. Ini bedanya damkar sama kebencanaan. Kalau bencana itu adanya mitigasi. Oke, mitigasi itu meminimalisir dampak yang terjadi dari bencana tersebut. Oke. Ya, tapi kalau pencegahan itu yang mencegah kebakaran. Mencegah kebakaran. Jadi kayak apa? Kayak contoh, sekarang banyak orang menyalahkan konsleting listrik. Oke. Gitu kan. Ya. Oh, kebakaran itu karena konsleting listrik. Sebetulnya bukan karena konsleting listrik. Karena manusianya dia mau nggak memakai instalasi yang SNI. Dia mau nggak merawat instalasi listrik itu secara rutin. Nah, jadi tadi sebenarnya kalau damkar itu fokusnya ke pencegahan sekarang. Oke. Karena kita tahu diri, armada kita terbatas, personel kita terbatas, dengan kondisi Temanggung yang begitu luas, jadi sekarang kita dorong ke masyarakat. Cuman memang masyarakat ini sekarang itu masih belum care, belum peduli. Sebetulnya tadi selain pencegahan, kami dorongnya ke yang kedua, penanganan dini kebakaran. Bentuknya seperti apa itu Pak? Ya, jadi contoh, kalau kebakaran di Wajan, ya orang taunya api itu kan kalahnya sama air. Logikanya Ya, logikanya seperti ya. itu. Nah, padahal kalau api itu di wajannya ada minyak, disiram air, itu api pasti Pasti tambah gede ya Mas? besar. Kalau masyarakat tersebut bisa menangani kebakaran tadi saat api kecil, jadi api itu pasti dari kecil, Mas. Nggak mungkin api itu langsung besar. Jadi kalau api besar itu namanya ledakan. Jadi, pasti api dari kecil. Kalau api kecil itu bisa ditangani oleh masyarakat, otomatis kan tadi bisa selesai. Jadi nggak mungkin damkar sampai ke lokasi apinya mati, mas nyalain lagi mas, jauh-jauh sampai sini nggak mungkin. Jadi pasti sampai ke lokasi, ya kita udah senang kalau masyarakat bisa nangani. Jadi masyarakat itu minimal bisa memitigasi dari sumber yang paling kecil gitu kan. Misalkan pada saat api masih kecil sudah bisa tertangani gitu kan ya. Oke, harapannya tadi setelah dia melakukan pencegahan kok terjadi. Jadi kalau kebakaran bukan, udah takdir yang maha kuasa, belum. Tanya dulu orangnya udah ngelakuin pencegahan belum. Oke. Jadi kalau udah melakukan pencegahan, kok terjadi kebakaran, ya itu tadi kita bisa memitigasi, meminimalisir dampak. Oke. Dengan tadi yang utamanya SDM-nya harus terlatih, sarpras yang digunakan harus tepat. Kayak tadi di wajan, ya jangan pakai air, cukup pakai kain basah. Utamanya apa? Dibasahi biar pori-porinya tertutup. Jadi ini sering-sering salah kaprah di masyarakat. Oh, madamin api pakai kain basah. Yang penting kainnya basah. Tapi kalau pori-porinya besar, itu tetap ada sirkulasi udaranya. Oh. Jadi nggak sembarangan ya ternyata ya? Iya, enggak. Jadi kalau kita kupas sedikit tentang api ya. Oke. Jadi api itu unsurnya 3. Api itu unsurnya 3. Satu itu oksigen. Oke. Kedua itu bahan bakar. Ketiga itu panas. Jadi kalau salah satunya itu ditutup, itu otomatis api mati. Contoh lilin ditutup gelas. Iya, oke. Kenapa mati? Karena nggak ada oksigen. Kayak tadi pun kenapa kainnya harus dibasahi? Karena tadi pori-porinya tertutup oleh air, otomatis oksigennya nggak ada. Oh, jadi karena dia mati itu bukan karena basahnya, tapi karena Bukan, oksigennya. nah itu yang salah. Karena oksigennya yang hilang Iya, gitu ya. iya. Oh. Jadi orang tahunya kan Yang penting basah gitu kan. Belum tentu. Nanti kalau kainnya itu kok pori-porinya besar, airnya kurang,
apinya tetap ada. Tetap ada. Tetap. Oh. Nah, saya beberapa kali lihat postingan di mungkin Instagram dan media sosialnya Damkar Kabupaten Temanggung juga ada pelatihan-pelatihan, misalkan bagi ibu-ibu, bagi masyarakat, itu memang ada Pak pelatihan-pelatihan penanganan seperti itu Pak. Oke, makanya tadi kita arahkan. Jadi sekarang kan sebetulnya yang punya anggaran besar tuh di desa Mas. Oke. Iya, di desa ada dengan dana desa, dana kelurahan tuh di masyarakat tuh besar seluruh anggarannya. Cuman memang tadi saya sampaikan kepedulian masyarakat kurang. Nah, kalau di tempat lain itu yang melaksanakan sosialisasi kan dari instansi, ya dari perangkat daerahnya turun kan. Oh, kita mau sosialisasi penanganan KB atau apa. Iya. Kalau misalnya dari Kominfo tentang edukasi tentang penggunaan media sosial dan lain. Oke. Nah, kalau kami karena keterbatasan yang ada, kami sekarang tuh sedang dorong ke masyarakat. Bu, sekali-kali dalam 1 tahun itu anggaran dana desanya jangan dipakai untuk pembangunan fisik. Ya, fisik maksudnya secara umum, fisik kayak jalan, ya, infrastruktur lah ya. Kita bangun secara fisiknya, misalnya fisik kaitan sama penanganan dini kebakaran. Oke. Jadi dipasang sistem hidran kah, atau beli apar kayak gini di masyarakat. Biar nanti kalau ada kebakaran dia bisa penanganan dini. Selain itu juga kami mendorong masyarakat itu bisa melakukan tadi kegiatan sosialisasi. Jadi kami mendorong, nah mungkin di momen ini juga kami mendorong. Biasanya kalau misalnya kok ibu-ibu misalnya tuh rutin ada arisan, ya bapak-bapak ada selapanan, itu monggo sesekali waktu bisa hubungi kami. Nanti di momen itu kami datang, kami edukasi. Kami bawa infokusnya, kami bawa peralatannya, nanti kami edukasi khususnya tadi karena kebakaran bisa dicegah. Oke. Nah Pak, menyinggung tentang kebakaran tadi, kita akan berbicara tentang kasus-kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Yeah. Untuk ini Pak, faktor pemicu yang paling utama untuk di Kabupaten Temanggung itu apa Pak? Jadi kalau pemicu di kebakaran sendiri nanti bisa dilihat di slide 4. Di slide 4 itu ada kebakaran itu trennya meningkat Mas. Oke. Ya, trennya meningkat. Cuman memang di tahun 2024 alhamdulillah kebakaran itu jumlahnya menurun dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2023 133, di 2024 itu 107 kejadian kebakaran. Itu penyebabnya apa? Harus sampaikan dulu penyebabnya itu karena di bulan akhir Oktober itu hujan udah mulai turun. Hujan mulai turun. Kalau di 2023 itu panas. Oke, panasnya tinggi akhirnya banyak kebakaran lahan. Oke, karena faktornya panas gitu ya. Nah, terus kalau di 2024 sendiri kejadian kebakaran itu paling banyak disebabkan oleh kegagalan instalasi listrik. Kalau kami istilahnya kegagalan instalasi listrik, bukan karena korsleting listrik. Jadi memang instalasinya yang bermasalah gitu ya Pak? Iya. Instalasinya ada masalah di instalasinya. Baik itu memang faktor si instalasinya atau si pemilik instalasinya. Misalkan ada yang menggunakan steker bertumpuk gitu kan Pak, itu kan berbahaya kan sebenarnya Pak? Kayak misalnya colokan listrik kayak di belakang sini misalnya colokan listrik, itu warnanya udah coklat. Ya, wah ini bagus nih, ini udah ada nilai sejarahnya. Itu padahal kalau colokan kok warnanya coklat, itu sebetulnya tanda-tanda bahwa ada panas liar di daerah situ. Padahal panas itu salah satu tadi pemicu kebakaran. Apalagi kalau misalnya kelihatan itu udah meleleh, wah itu berarti udah harus cepat diganti. Nyampe hitam gitu ya Pak ya? Iya. Kalau udah hitam gosok. Kalau udah meleleh aja itu udah jadi warning. Warning ya. Cuman kan mungkin banyak orang yang kayak eman-eman gitu mau ganti ntar aja lah gitu kan. Ya ini kalau ngomong eman-eman nih, ini sekalian masyarakat sering beranggapan kalau di rumah Mas, kalau bau gas di rumah itu tandanya apa? Berarti ada kebocoran. Wah, pinter Mas ya. Iya. Host ya. Jadi di masyarakat tuh coba tanya, banyak orang pemahamannya kalau bau gas di rumah itu tandanya mau habis. Iya. Ya kan? Mikirnya mau habis gitu ya. Dan orang taunya, ini bau gas nih, Pak itu gas sudah mau habis gitu kan? Iya. Padahal yang pasti itu tadi ada kebocoran gas. Oke, kalau udah kebocoran gas itu bukan gasnya yang mau habis. Apa yang mau habis? Rumahnya yang mau habis. Habis apa? Habis terbakar. Entek loh. Kenapa habis terbakar? Tadi kan udah disampaikan, api itu unsurnya 3. Iya. Oksigen, panas, bahan bakar. Oke. Kalau gas itu udah kecium hidung, berarti kan bahan bakar udah ada ya? Buat pemicu api kan? Udah ada. Oksigen. Nah, kita bisa napas, udah jelas ada oksigen. Berarti dia tinggal tunggu apa? Panas. Panas. Sampai ke titik panas tertentu terjadi kebakaran.
Oh, Nah, misalnya pernah lihat nggak nyetelekin listrik terus keluar percikan api? Ya, ya. Ya, nah itu juga pemicu. Hmm. Kalau udah di sini ruangan ini kok bau akumulasi bahan bakar udah cukup, oksigen sudah cukup, itu tinggal ada percikan api aja. Berarti tinggal nunggu 3 faktor itu tuh terpenuhi untuk Iya. terjadi kebakaran gitu Iya. ya Pak ya. Oh. Jadi masyarakat itu memang seringkali nggak aware misalkan nyium bau gas berarti mau habis gitu ya. Iya, selama ini kan kebanyakan seperti Pikirannya itu. bukan ke bahayanya tapi harus buru-buru beli gas gitu kan kalau masyarakat. Karena tadi tidak tahu. Tidak tahu Ya, edukasinya. tapi kalau sekarang kok masnya udah tahu, besok kok bau gas terus malah itu istrinya bilang gasnya mau habis, berarti kan dia udah nggak melakukan pencegahan. Iya, iya. Iya kan? Betul sekali. Jadi kalau tadi udah tahu, nah, harapannya tadi dia bisa mencegah. Oke. Gitu. Oke, Bapak. Oke, ini kalau untuk Kabupaten Temanggung itu apakah ada area tertentu yang sebenarnya rawan untuk terjadi kebakaran itu, Pak? Yang padat penduduk kah? Atau bagaimana? Sebenarnya kalau padat penduduk itu bisa dikatakan rawan nggak sih, Pak? Iya. Jadi kalau ditanya daerah rawan Temanggung, itu sampai sekarang seluruh wilayah Temanggung itu rawan. Oke. Rawan terjadi kebakaran. Kenapa? Karena tadi 3 unsur itu amat sangat mudah terjadi. Cuman kalau memang yang intensitasnya lebih tinggi kerawanannya itu di pemukiman padat. Kenapa? Karena ada orang banyak di sana. Oke. Ya, ada banyak orang. Misalnya di arah gunung, ya, Sumbing Sundoro itu rawan nggak? Rawan. Rawannya daerah mana? Daerah yang dilintasi oleh pendaki gunung sama daerah yang dipakai oleh petani itu rawan. Oke. Rawan terjadi kebakaran karena memang tadi kebakaran bisa dicegah. Yang sering terjadi itu oleh penyebab manusianya sendiri. Oke. Jadi kalau ditanya daerah mana yang rawan, yang jelas kawasan padat karena banyak orang di situ. Ya, selain tadi rawan kebakaran juga sulit untuk penanganan kebakaran kalau memang daerah padat. Ya. Padat. Oke, Pak. Sebelum closing sesi 1, mungkin Pak Rama bisa memberikan pesan untuk masyarakat Kabupaten Temanggung. Oke, terima kasih Mas kesempatannya. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini, yang bagus ini, saya Rama dari Damkar Kabupaten Temanggung menghimbau masyarakat khususnya Kabupaten Temanggung tadi untuk sama-sama peduli terhadap lingkungannya, kaitannya dengan apa? Pencegahan kebakaran. Nah, harapannya kami ke depan masyarakat bisa mencegah terjadinya kebakaran dan selain itu, jika terjadi kebakaran bisa melaksanakan penanganan dini kebakaran. Nah, selain yang tadi 2 hal kaitan sama kebakaran, Bapak Ibu masyarakat di Temanggung juga tidak usah sungkan untuk hubungi kami bila terjadi hal-hal yang dirasa membahayakan keselamatan Bapak Ibu, Mas Mbak di rumah. Karena itu pun menjadi salah satu tugas kami di Damkar untuk melayani Bapak Ibu semua di lingkungannya masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Rama atas waktunya dan informasi yang sangat kaya ini. Oke teman-teman sekalian, jangan kemana-mana karena masih ada sesi 2 yang akan membahas tentang tetap di podcast Kepoin Yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas. Oh nggih, Pak. Ngeten, Pak. Kawula badhe nyuwun syarat keterangan usaha kagem peternakan ayam, Pak. Oh. Niki surat keterangan saking dusun. Oh, jadi ini Mas, kita kayak ngerti jenengan. Saiki nang jenengan njaluk surat keterangan, surat apa wae ning desa, ora kudu moro ning kene. Oh nggih. Bisa secara online. Caranya gampang, jenengan di HP to, Nggih, Pak. dibuka nang Google Chrome, Nggih. ketik Desa Soropadan. Nggih. Nang kono metu. Nggih. Wis diketik metu nggali nggon jenengan milih menune nanggon pelayanan. Oh nggih. Nek pelayanan mau di pejet tu 00. Nggih. Nah, engko nggali milih sampean Oh, nggih. pelayanane opo, njuk sampean ngetik nomor niki sampean, njuk sing terakhir selfie, cetet. Oh nggih. Nah, nek wis cetet dikirim engko masuk nanggon operator SID. Oh, Jadi nggih. jenengan ngirit waktu, ngirit biaya. Nggih. Bisa sekolah karo turun iso. Wah nggih, nggih. Penak to? Nggih. Nah, engko nek wis dadi engko tak kirim ke lewat WA meneh nang nomor sampeyan. Oh nggih. Zaman saiki rasa kudu moro. Nggih. Nek ora moro ya ora apa-apa, tapi sampean tak kei ngerti dalan sing paling kepenak, paling maya. Nggih, nggih. Kuwi zaman Nggih. saiki desa digital. Pelayanan Nggih. nang Desa Soropadan liwat web desa iki menyang gayeng pokoknya. Oke.
Ya, nah sing saiki gandeng sama setengah kene tetep tak gawe iki. Nggih, matur suwun sanget Pak. Niki Ya. kula palah ting bale saged angsal informasi ingkang penting sanget kagem warga masyarakat. Panci sakmenika kesibukan masyarakat niku kan pun kathah sanget mboten sami lega nek Pancen dos ibu teh ya. Bali niku. Iki kanggo apa iki? Kagem peternakan, Pak. Oh, peternakan. Untuk mengajukan surat secara online, ketik nama desa, strip, nama kecamatan, titik Temanggung Cup, titik go, titik id. Klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih menu layanan. Selanjutnya akan muncul menu berbagai jenis layanan. Di sini kita bisa memilih jenis layanan yang akan diajukan. Isikan data yang diperlukan. Jangan lupa upload foto selfie guna memverifikasi dan validasi data pemohon agar tidak disalahgunakan. Setelah itu, isikan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Setelah permohonan terkirim, admin desa akan menerima notifikasi melalui WhatsApp bahwa ada permohonan yang diajukan melalui website Desa Digital. Setelah dilakukan verifikasi, surat pemohon akan diproses sesuai dengan data yang diajukan yang ditandatangani secara elektronik. Surat yang sudah selesai dibuat akan dikirimkan dalam bentuk soft file ke nomor WhatsApp pemohon yang sudah diisikan saat pengajuan. Mudah bukan? Ya teman-teman semua, kembali lagi di podcast Kepoin Yuk. Oke. Masih edisi dengan Damkar Kabupaten Temanggung. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol dengan Pak Rama, sekarang saya ditemani oleh dua mas-mas. Kalau tadi saya manggilnya Pak, sekarang Mas. Oke. Nah, selamat datang Pak Dedi Kristanto. Selamat pagi Bapak, dan juga Mas Arli Taufik. Selamat pagi. Nah, kita akan ngobrol santai di sini. Nanti kita akan ngobrolin isi toples ini juga, tapi pelan-pelan. Oke. Nah, Mas Dedi dan Mas Arli, kita pengen ngobrol tentang tugas sebagai damkar nih. Nah, sebenarnya kalau di damkar itu kayaknya beliau-beliau ini berbeda ya. Kalau secara tupoksi, kalau Mas Dedi itu sebagai apa, Mas Dedi? Ya, siap, terima kasih. Jadi kita ini sebenarnya banyak tugas fungsinya gitu. Oke. Tapi untuk damkar di Temanggung ini kita ada dua tugas. Itu ada dua seksi, satu bidang, yang satu seksi tentang pemadaman kebakaran serta penyelamatan apapun itu yang berhubungan dengan sama manusia. Yang satu pencegahannya. Oke. Jadi kita yang pencegahannya bagaimana kita bekerja jangan sampai terjadi kebakaran gitu. Jadi ada dua item ini berbeda, sama damkar tapi berbeda. Iya. Tapi berbeda tapi satu ya? Iya, berbeda tapi satu. Oke, berarti Mas Dedi ini sebagai pencegahan, yang Mas Arli ini penanganan. Iya. Oke, nah secara tupoksi nih Pak, kita penasaran nih di masyarakat. Kalau Mas Dedi sendiri untuk melakukan pencegahan ini apa aja yang dilakukan Pak dalam kebakaran ini? Ya, jadi tugas saya sehari-hari ini kan untuk di seksi pencegahan dan pemberdayaan ini salah satu, ada tiga yang sering kita laksanakan, yaitu tentang sosialisasi ke masyarakat itu bagaimana sih. Nah, jangan sampai nanti kejadian di masyarakat ini masyarakat nggak tahu, karena pemadam ini kan baru ada 3 pos yang notabene jauh dari wilayah Kabupaten Temanggung kan, dengan 20 kecamatan hanya 3 pos. Kayak tadi mungkin yang disampaikan sama Pak Kabid ini, respon time-nya jelas nggak akan pernah tercapai. Ya, itu tentang sosialisasi ke masyarakat seperti apa. Terus yang kedua tentang inspeksi. Inspeksi ini bagaimana bangunan gedung ini bisa terproteksi akan kebakarannya. Ya, jadi umpamanya bangunan gedung ini harus ada sistem yang sistem proteksi kebakaran, mulai dari mungkin pompa, terus APAR, alarm dan lain-lain. Ini juga tugas saya untuk menginspeksi semua bangunan gedung yang ada di Kabupaten Temanggung ini. Tapi karena memang
keterbatasan dari sarana prasarana juga sama SDM-nya. Dalam SDM ini kurang personil lah di Dambar ini. Jadi kita prioritaskan mana saja yang harus kita dahulukan untuk kegiatan inspeksi Inspeksi, untuk ya. pemeriksaan di bangunan gedung. Utamanya kita di Temanggung ini kan kawasan industri ya, pabrik, Iya. apalagi pabriknya di sini pabrik Kayu lapis. kayu banyak lapis ya? kan. Nah, itu untuk resiko kebakarannya lebih tinggi karena hubungannya dengan kayu. Kayu kan bisa menjadi bahan bakar itu Iya, ya. bahan bakar. Juga dia harus pemanasan pakai tungku dan yang lain. Nah, itu Oke. risikonya lebih besar. Yang ketiga terkait dengan perizinan, kita sekarang seharusnya pada bangunan gedung ini sudah ada Undang-Undang 28 2002 ini kita dilibatkan dalam perizinan bangunan gedung. Di sini kan di DPMP TSP ya, Iya. ini satu pintu, kita satunya tim teknis di situ. Nah, ini teknis tentang proses kebakaran. Kebakaran kita dilibatkan mulai tahun 2022 kita sudah mulai dilibatkan. Kalau dulu belum. Sebenarnya undang-undang ini sudah lama, tapi baru saja di Kabupaten Temanggung kita dilibatkan untuk perizinan bagaimana gedung ini bisa kemampuan bangunan gedung ini andal dalam mengatasi terjadinya kebakaran. Karena kayak kemarin aja di Plaza Glodok itu kan ya, itu juga makan korban kan, itu kan iya. ya itu makan korban karena mungkin di sana sistem proteksi kebakarannya tidak baik gitu. tidak berfungsi dengan baik. Kedua, penghuni bangunan gedung situ tidak mengetahui ketika ada kebakaran ini harus bagaimana, harus seperti apa kan. Biasanya paling teriak kan, padahal sudah ada panik soalnya Pak, panik ya? gitu. Biasanya kan sudah ada yang namanya jalur evakuasi. Sebenarnya kan penghuni di situ ketika ada kebakaran, mereka bukan tim atau bisa memadamkan api, mereka harus keluar melalui apa yang sudah situ jalur evakuasi, ke exit, ke tangga darurat itu kan. Oke. Berarti adanya gedung yang misalkan saya kan misalkan di Dinas Kominfo gitu kan, Yeah. itu juga ada maksudnya jalur evakuasinya, Yeah. ada tangga daruratnya sebelah mana. Itu berarti ada inspeksinya itu Pak? Khusus Harus, itu? Harus ya. Harus ada. Dan dulu pernah kita inspeksi juga sih kita. Oke. Kita pernah kesini. Nah, ini harusnya karena ini gedung yang tinggi ya. Termasuk Iya. tinggi ya, karena Ada 6 lantai. 5 lantai ya. Iya. Nah, biasanya kan kalau ada apa-apa evakuasinya lebih sulit. Ya. Nah, harusnya nanti pada bangunan penghuninya ini harus mengetahui tentang bagaimana ketika ada terjadi kebakaran. Harusnya setiap bangunan gedung itu ada yang namanya MKKG. Apa itu Pak MKK? MKG itu manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan gedung ini. Oke. Jadi ada tim, itu ada kebakaran, ada timnya sendiri. Oh, ini bagian pemadaman, dia fokus pemadaman, yang lain menjadi tim penyelamat mencarikan jalur-jalur itu kan. Berarti Harusnya sebenarnya ada standar keselamatannya sendiri ada, ya Pak ya? ada. Itu sudah diatur di dalam di PP 16 juga ada. Di Perda kita juga ada Mas, Perda kita tentang pencegahan bangunan ini sudah kemarin turun tahun 2023 nih. Oke. Ada Perda yang mengatur tentang gedung tersebut. Oke, berarti pentingnya masyarakat umum maupun kedinasan itu tahu tentang pencegahan kebakaran ya Pak. Iya. Oke, kita akan beralih ke Mas Arli nih sebagai divisi berarti penanganan ya Mas. Penanganan. Nah, mungkin bisa Penanganan ya. dijelaskan nih Mas, kalau Mas Arli ini gimana nih Mas tupoksinya di Damkara sendiri? Siap. Jadi saya masuk ke seksi pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi. Jadi di situ ada pemadaman kebakaran serta ada penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia. Jadi ketika warga Temanggung membutuhkan penyelamatan ataupun evakuasi dalam kondisi yang dirasa berbahaya, bisa langsung telepon ke Damkar. Oke, berarti secara khusus tugas Mas Arli ini langsung penanganan hanya kebakaran aja atau ada yang lain Mas? Wah, banyak. Jadi selain kebakaran, kami juga penyelamatan dan evakuasi tadi. Oke. Ketika ada kondisi yang membahayakan manusia. Nah, justru malah penyelamatan dan evakuasi ini justru yang laporannya beragam. Oke, contohnya Mas. Contohnya, wah ini kalau contohnya banyak sekali, Pak. Oke, Jadi semakin kesini dari 2015 sampai dengan 2025 ini semakin kesini masyarakat
laporannya semakin beragam. Semakin beragam. Saya lihat kayak misalkan ada, itu ular hidup ya Mas ya? Iya, ini ular hidup baru aja 5 hari kemarin kita tangkap. Udah makan belum Mas? Ini kemarin baru Jangan kasih ke saya maksudnya. Kalau belum makan jangan kasih saya. Udah makan pun jangan kasih ke saya. Oke, ini berarti baru tangkap ini. Ini baru 5 hari kita evakuasi dari rumah masyarakat. Oh, daerah mana ini Mas? Ini kita evakuasi di Kedu. Duh, berarti misalkan orang, Mas ada ular. Iya, itu siap. di lokasi di mana langsung datang gitu Mas. Iya, betul. 15 menit datang gitu. Oh, kalau ular secepat mungkin. Secepat mungkin gitu. Oke. Kalau penanganan seperti binatang seperti ini tuh, ini saya penasaran nih. Berarti kan ada skill-skill tertentu yang wajib dipunyai damkar, bukan hanya penanganan misalkan kebakaran aja. Kebakaran kan ada khusus. Kalau binatang ini gimana ini? Animal rescue berarti ya? Animal rescue ya, maksudnya animal rescue. Jadi di damkar itu skill untuk animal rescue sudah diberikan. Jadi sudah dianggarkan untuk pelatihan pengenalan karakteristik ular dan animal rescue lainnya. Jadi teman-teman di damkar alhamdulillah semuanya sudah memiliki skill untuk penanganan evakuasi animal rescue tersebut. Oke, nah terus kalau yang 2 toples di depan saya ini kan udah diawetkan ya? Iya, itu udah kita awetkan karena sudah meninggal dan ular yang sangat berbahaya itu. Bahayanya karena? Itu berbisa. Ular jenis Bungarius candidus, itu kalau di bahasa Temanggung ada welang sama weling. Yang welang yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini iya. welang. Yang sebelah kiri weling. Oke. Ini sangat berbahayanya karena nggak ada penawarnya atau gimana? Penawarnya sudah ada, tapi penyebaran racunnya ke tubuh itu sangat cepat. Jadi 5 menit orang yang tergigit welang weling tidak mendapatkan sabu atau obat anti bisa ular itu dalam 5 menit, ya tergantung daya tahan tubuh sih, tapi selama ini 5 menit itu udah sampai ke alat vital, sudah sampai ke jantung. Kejadian tahun lalu di Kandangan ada bapak-bapak nangkap ular weling, ditangkap dipakai tangan, udah selamat tapi tangan kosong gitu. Tangan kosong. Tapi luput, dia gigit di jarinya, terus baru perjalanan mau ke RSU, baru sampai ke Jengkiling SPBU daerah Kandangan tersebut, itu udah meninggal. Karena bisanya tuh terlalu cepat. Iya. Nah, bedanya bisa dan racun itu sama nggak Mas? Beda dan racun berbeda. Oh, bedanya di apa itu? Jadi kalau ular itu mereka ada yang mempunyai bisa, dan bisanya itu mereka simpan di dalam organ di belakang taringnya. Jadi kalau bisa itu ular harus menginjeksikan bisanya ke tubuh manusia. Jadi diinjeksikan ke tubuh lewat taring. Jadi gigi taring itu ada lubangnya. Jadi mereka dorong bisanya masuk ke tubuh manusia. Nah, itu disebut bisa. Itu bisa. Iya. Kalau beracun? Kalau beracun ada satu ular di Temanggung, harusnya kemarin itu habitatnya ada di Tretep di dataran tinggi. Tapi kemarin kita 2 kali tangkap, itu udah masuk ke Plaza Temanggung, yang satu di Manding. Itu ular picung namanya. Itu satu-satunya ular yang mempunyai racun. Jadi dia punya racun yang ada di belakang kepalanya, dan biasanya di belakang kepalanya itu warnanya menarik kayak pelangi. Berarti warnanya mencolok gitu. Warnanya mencolok. Kalau ularnya bagus karena ada warna pelanginya itu. Jadi warnanya nggak seindah ini ya. Nggak seindah akibatnya. Nah, ketika ada orang yang tangkap ular picung, terus kena racun di belakang kepalanya. Kalau racun itu maksudnya emang otomatis kayak taring itu atau itu kan di belakang itu di kulit. Di kulit ularnya. Di kulit ularnya gitu. Jadi ketika orang pegang ular picung, otomatis kan kalau handling kan mereka harus pegang kepala. Nah, pastikan pegang di bagian belakang kepala itu. Nah, ketika orang itu tidak cuci tangan, terus ambil makanan, ambil kue atau martabak atau sebagainya, maka itu racunnya masuk ke tubuh manusia lewat oral kita. Gitu. Berarti kalau misalkan cuci tangan itu ya masih bisa terselamatkan gitu ya. Gitu. Oke, nah kita akan beralih ke pengalaman-pengalaman menarik nih. Pastinya Damkar itu kan punya pengalaman-pengalaman yang menarik selama ini. Kita akan beralih ke Pak Dedi nih. Punya pengalaman apa Pak selama di Damkar ini? Pastinya kan sudah melanglang buana. Mungkin bisa sharing nih ke kita-kita yang masyarakat kepo banget itu tentang Damkar. Terima kasih. Jadi saya termasuk Damkar ini nomor 1 di Temanggung. Karena adanya Damkar dulu pas angkatan saya kan. Tahun berapa itu Pak? Berarti tahun 2004
saya menjadi damkar, jadi hampir sudah 20 tahun ternyata, nggak kerasa. Ya, saya manggilnya Mas. 2004 itu sudah di damkar. Iya, udah 2004. Jadi pengalamannya lebih ya. Jadi sebelum saya di pencegahan juga berpengalaman di penanganan. Ya, tapi dulu memang masih otodidak ya, karena memang baru ada, terus kita otodidak aja karena belum diklat, belum apa, yang penting di Temanggung ada damkar. Nah, semakin kesini kan kita semakin harus mengikuti aturan. Yang paling berkesan dulu waktu saya masih di pemadaman itu pernah waktu ada sosialisasi di Alun-Alun, ya, itu ternyata di area sini di Kelurahan Butuh itu ada terjadi kebakaran yang dekat sama situ. Nah, sampai situ kan kita fokus ke pemadaman. Nah, sampai situ kita pemadaman, masih pemadaman itu. Ternyata di situ banyak ibu-ibu itu yang mau minta foto sama tim damkar. Kita tuh masih pemadaman, Ibu. Proses memadamkan kebakaran itu ibu-ibu malah minta foto. Kan kita harus warawiri kalau kekurangan air kan kita itu malah kan ya itu ini apa sih? Apa kita artis bukan enggak kan? Jadi mungkin saking baunya gitu makanya minta foto gitu ya. Anggota maksudnya kan saya dulu dan runya kan angkatannya masih muda-muda kan. Kayaknya idola, makanya masih kan muda dengan gitu berpakaian yang itu kan mungkin kayak agak-agak itu kan, wah ibu-ibu minta pada kita minta itu kan sisi umai meh entek padahal. Iya, umai selantek itu. Tetangganya masih berteriak-teriak untuk minta dipadam itu. Kedua, sekarang saat di pencegahannya juga ada hal-hal yang mungkin pernah ada satu pabrik di area Temanggung ini, pabrik sudah besar. Kita pernah, karena saya menjalankan tugas inspeksi bangunan gedung. Padahal inspeksi ini kan padahal untuk apa, proteksi pada bangunan tersebut, bukan untuk damkar gitu. Bukan damkar tersebut, tapi nggak tahu mindset dari pemilik atau apa. Kita ini nggak tahu lah, tapi ada di instansi lain itu warawiri boleh masuk. Kita sampai menunggu berapa jam itu nggak boleh masuk, untuk menjalankan tugasnya. Akhirnya kita ya sudah atas arahan sama Kabid kita tarik aja, sudah nggak usah diinspeksi. Nah, berapa selang kemudian, sekitar 1 atau 2 minggu, mereka menghubungi kembali untuk apa namanya? Pemadaman. Enggak, untuk diinspeksi. Oh, diinspeksi. Saya kira kebakaran itu. Ternyata karena apa namanya? Laporan inspeksi itu sangat berguna bagi mereka. Satu, ketika pabrik tersebut ini mau melaksanakan setiap 5 tahunan harus ada SLF, sertifikat layak fungsi. Dia juga membutuhkan yang namanya laporan akan proteksi kebakaran tersebut. Iya, karena istilahnya itu udah SOP pokok ya Pak ya? Iya, itu karena memang karena kalau ketika terjadi kebakaran itu memang sudah aset itu akan apa namanya hilang kan, rugi karena kebakaran. Rugi. Dulu juga pernah kita penanganan di salah satu pabrik di sini, kita juga merasa apa iba sih, karena kalau pemilik kan ketika pabriknya terbakar, mungkin sudah diasuransikan. Betul. Tapi kalau karyawan, mungkin PHK massal itu. Paling tidak kan dia harus jeda dulu 2-3 bulan bahkan lebih kan. Terus itu banyak karyawan karena kebakarannya pas pergantian shift, kalau yang mau masuk kan mereka kan nggak tahu ternyata sampai sana kebakaran. Nah, mungkin dia kan membutuhkan besok mau bayar cicilan. Iya, makanya kan berpikirnya pasti dia akan berhenti dahulu untuk pekerjaannya. Kalau pemilik mungkin sudah asuransi atau yang lain, kita nggak tahu, tapi kan kasihan ini kan berdampak juga sama masyarakat Temanggung kan, karena akan ada pengangguran yang bertambah, yang massal kan, pengangguran itu kan menambah ya beban pemerintah Temanggung kan. Betul. Nanti dampaknya kan sistematik kan, efeknya domino dari kebakaran ke ekonomi sosialnya. Nanti dia paksa akhirnya nanti kriminal kan. Jadi masyarakat tuh nggak bisa menyepelekan permasalahan kebakaran ini karena efeknya tuh domino ya. Domino. Oke, kita beralih ke kalau Mas Arli nih punya pengalaman unik apa nih selama bergabung di Damkar Kabupaten Temanggung, Mas? Kalau pengalaman unik hampir setiap
panggilan karena kita cowok panggilan. Coba panggilan, oke. Karena setiap panggilan itu punya cerita tersendiri, Pak. Jadi cerita sendiri. Kalau yang paling berkesan sih ketika evakuasi sarang tawon. Jadi waktu itu ada laporan evakuasi sarang tawon jam 1 siang. Karena laporan itu ada korbannya. Jadi ketika ada petani di situ, ada petani sedang panen cabai. Nah, terus petaninya ada angin, musim angin waktu itu, musim angin. Terus anginnya kenceng waktu itu, nah tawonnya kan merasa terganggu karena angin. Nah, tapi salah sasaran, taruhnya ngamuk ke petaninya. Iya, dan jatuh korban di situ ada satu ibu meninggal dunia, terus putranya satu dilarikan ke IGD. Nah, waktu itu kami langsung ke lokasi untuk survei. Malam harinya pukul 9 malam kita ke sana. Kita ke sana untuk evakuasi sarang tawon. Nah, evakuasinya itu ini yang paling berkesan nih, karena kita didampingin oleh hampir 50-an warga. Untuk evakuasi satu sarang tawon? Oh, waktu itu nggak cuma satu sarang tawon. Oh, jadi banyak? Iya, waktu itu kita mulai jam 9 malam, kita keliling waktu itu. Jadi lokasinya di tengah persawahan, Pak. Di tengah persawahan, kita jalan kaki aja waktu itu hampir setengah jam. Jadi cukup jauh dari pemukiman. Tapi karena udah ada korban, makanya kita tindak lanjuti laporannya. Nah, evakuasinya waktu itu ada 8 sarang tawon yang kita ambil satu malam itu. Dan itu dari jam 9 malam selesai hampir pukul 5 dini hari. Iya. Nah, dan yang bikin berkesan adalah itu warga di daerah Kecamatan Butuh, Sosoran atau Banyurip kurang paham. Tapi hampir 50-an warga mengantar kita, bawain kita. Saking antusiasnya gitu ya. Iya. Dan yang sarang tawon yang pertama yang mengagetkan orang meninggal itu, ketika saya kebetulan yang naik dan sarang tawonnya sebesar ini backdrop. Iya, hampir 2 meter lebarnya, tingginya hampir 1 meter karena dan itu di pohon. Waktu itu kita naik manjat itu hampir 15 meteran mungkin pohonnya, dan sarangnya panjang kan karena dia bergantung di bawah dahan kan, jadi 2 meter, tingginya hampir 1,5 meter. Ketika itu udah dievakuasi dan itu saya turunkan, warga langsung 50 orang langsung datang semuanya ngambilin larvanya. Ya, mereka bawa ke rumah, mereka ada yang makan di situ. Dan saking senangnya, kalau bahasa Temanggungnya kemomosan, karena saking kemomosan. Iya, karena ada korban di situ. Iya, mangkel. Ya itu yang paling berkesan. Mungkin terakhir nih Pak, pernah nggak sih ada korban dari Damkar sendiri Pak dalam upaya penanganan, penyelamatan dan sebagainya? Ya. Kalau dulu saya pernah waktu masih di pemadaman, dulu tahun berapa saya kurang paham banget, itu waktu saya piket, ya, itu ada laporan kebakaran di daerah Bengkal. Kebetulan itu waktu sore terus waktu hujan juga. Nah, itu kita langsung meluncur ke sana. Ya, kebetulan saya kan senior saya duluan. Terus teman-teman dari yang junior saya ini di belakang saya menggunakan. Nah, ternyata saya sudah sampai tujuan kok teman saya belum, dan ternyata ada kejadian yang kurang mengenakan. Ternyata satu mobil itu terjun bebas ke Kali Progo lah, itu kan kesan-kesan yang itu sudah habis lah. Ya belum sampai tujuan tapi untung ada yang ada yang dari komunikasi ngomong bahwa yang di belakang itu kecelakaan karena menghindari ada pemotor, menghindari yang ngerem karena di jalan turunan, akhirnya dia oleng masuk ke area Progo. Untungnya belum sampai di sungainya kan, tapi di tebingnya itu. Tapi kalau di Jawa alhamdulillah lagi cuma kakinya yang patah. Masih ada 3 teman anggota itu yang kakinya patah, tapi alhamdulillah selamat sampai sekarang. Tapi untuk mobilnya yang nggak selamat. Itu. Padahal mobil baru itu, mobil baru yang tapi mobil yang lebih canggih dari yang lainnya kan, lebih canggih, tapi nggak apa kan. Tapi namanya musibah ya. Karena dulu kan kita harus respon time kan, begitu ada panggilan kita harus langsung menuju ke TKP. Kadang itu keselamatan kita kadang terabaikan. Nah, dulu juga mungkin masyarakat juga kurang aware gitu juga ya tentang kebakaran, karena kita harus menyelamatkan. Mungkin di sana ada yang
harus kita selamatkan, mungkin ada nyawa yang masih di dalamnya, kita nggak tahu. Betul. Yang penting kita cepat sampai tujuan. Kadang kita Sampai lupa keselamatan diri gitu ya. Makanya itu dulu sangat berselang sampai sekarang, karena dan teman-teman juga masih ada satu dan akhirnya patah. Oke. Itu Mas. Oke, teman-teman semua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung segmen. Tapi jangan kemana-mana, karena di episode Kepoin Yuk selanjutnya kita akan membahas topik-topik menarik. Terima kasih, tetap di Kepoin Yuk. Yuk.